Niat sholat subuh, sholli fardu subhi, rakaataini mustaqbilal kiblati, ado'an lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur, usolli fardu zuhri, arba'a rakaatai mustaqbilal kiblati, ado'an lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardu asri, arba'a rakaatai mustaqbilal kiblati, ado'an lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib, usolli fardu maghribi, salasa rakaatai mustaqbilal kiblati, ado'an lillahi ta'ala. Niat sholat isya, usolli fardu isya'i, arba'a rakaatai mustaqbilal kiblati, ado'an lillahi ta'ala. Usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, ado'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma shi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Ighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Disebutkan dalam Al-Quran, salat tahajud mampu mengangkat derajat umat Islam ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa waktu yang perlu diperhatikan saat ingin mengerjakan salat tahajud. Yang pertama, mengerjakan salat sunat tahajud pada waktu setelah Isya sampai pukul 10 malam. Yang kedua, mengerjakan sholat sunat tahajud pada pukul 10 malam sampai 1 dini hari. Yang ketiga, melaksanakan sholat sunat tahajud pada pukul 1 malam sampai menjelang waktu subuh. Waktu yang paling mulia yaitu di sepertiga malam terakhir, itu sekitar pukul 1 dini hari sampai menjelang waktu subuh. Karena pada waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan setiap permintaan makhluknya. Adapun niat dari sholat tahajud yaitu sholli sunatan tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Tata cara sholat tahajud dilakukan setiap 2 rakaat salam. Untuk jumlah rakaatnya sendiri tidak terbatas. Namun jika ingin mengacu pada hadis Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat. Adapun doa dari sholat setelah kita melaksanakan sholat tahajud yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa likauka haq wa qawluka haq wa jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika annabtu wa bika kashamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni
antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Waktu sholat duha adalah pukul 7 sampai masuk waktu zuhur. Pelaksanaan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat dan dapat dilaksanakan sampai 12 rakaat. Bacaan surat dalam sholat duha yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu pada rakaat yang pertama surat Asy-Syams dan pada rakaat yang kedua surat Ad-Duha. Adapun niat dari sholat duha yang 2 rakaat itu yusolli sunnatad duha rakaatain lillahi ta'ala. Adapun yang untuk 4 rakaat itu yusolli sunnatad duha arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Adapun tata caranya, yang pertama membaca niat salat duha, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima membaca satu surah di dalam Al-Quran, yang keenam itu ruku, ketujuh i'tidal, kedelapan sujud pertama, 9 duduk di antara 2 sujud, yang 10 sujud kedua, yang 11 bangkit dan melaksanakan rakaat kedua sesuai yang dilakukan pada rakaat pertama, yang ke-12 tasyahud akhir dan salam. Adapun batas waktu dari sholat duha, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan waktu duha dimulai ketika matahari naik setinggi tombak. Ukuran ini kira-kira mulai jam 7 pagi. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa waktu duha dimulai ketika matahari meninggi, lebih dari sepenggalan hingga sedikit menjelang waktu zuhur, atau sekitar 15 menit setelah waktu syuruk hingga 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Adapun doa setelah melaksanakan sholat duha yaitu Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musyiran fayasyirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Salat sunnah rawatib merupakan salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat wajib disebut salat qabliyah. Sedangkan salat sunnah rawatib yang dilakukan setelah salat wajib disebut salat ba'diyah. Salat sunnah rawatib berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan dalam salat fardu seseorang. Salat fardu sendiri hukumnya wajib bagi muslim. Salat fardu ini pula yang menjadi amalan pertama yang akan dihisab dalam hari perhitungan. Oleh karena itu, menunaikan salat sunnah rawatib sangat dianjurkan. Salat sunnah rawatib dalam sehari semalam totalnya terdiri dari 22 rakaat yang terbagi ke dalam 5 waktu salat fardu. Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan disunahkan salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar, 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan disunahkan menyambung 2 rakaat ba'diyah maghrib dengan salat fardu. Dan tidak hilang keutamaan menyambung 2 rakaat ba'diyah maghrib sebab melakukan zikir ma'zur setelah salat fardu. Kemudian setelah isya 2 rakaat yang ringan, begitu juga 2 rakaat sebelum salat isya jika tidak sibuk menjawab azan. Apabila di antara azan dan iqamat ada waktu luang untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum isya, maka dapat dikerjakan. Jika tidak, maka diakhirkan setelah salat isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah rawatib memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu salat rawatib muakkad yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW. Salat rawatib jenis ini totalnya ada 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun juga niat-niat dari salat rawatib. Yang pertama itu niat salat rawatib sebelum salat subuh. Sholli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Adapun juga niat salat rawatib sebelum zuhur, sholli sunnatan dhuhri rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ada juga niat salat rawatib sudah maghrib, sholli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan ada juga niat salat rawatib sesudah isya, sholli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyata mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ada juga keutamaan salat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan dengan menyelenggarakan salat sunnah rawatib ini dapat diketahui. Salah satunya dari riwayat Tirmizi, bahwasanya Allah merahmati seseorang yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asyar, bahkan 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh atau yang biasa disebut dengan salat fajar juga lebih baik daripada dunia dan isinya.
Seperti dalam riwayat Muslim dan Tirmizi, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan pengisinya. Keutamaan lain bisa didapatkan saat menggelar sholat sunnah sebelum dan sudah sholat zuhur, seperti dalam hadis yang berikut. Barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudahnya, maka Allah mengharamkan baginya api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat sunnah tarawih merupakan amalan khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah di masjid maupun sendiri di rumah. Sebagai ibadah sunnah yang penuh dengan keutamaan di bulan Ramadan, sudah sepatutnya kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir setiap hari. Bahkan sholat tarawih menjadi salah satu amaliyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW selama Ramadan. Adapun niatnya dari sholat tarawih itu sholat sunnatan tarawihi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Umumnya sholat tarawih dikerjakan sebanyak 11 rakaat, terdiri dari 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Sholat tarawih biasanya dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan 1 kali salam ataupun 4 rakaat dengan 1 kali salam. Adapun tata cara sholat tarawih yang sebenarnya sama dengan sholat fardu, yang membedakannya itu di niatnya. Nah, tata caranya pertama itu takbiratul ihram, yang kedua membaca doa iftitah, yang ketiga membaca surat al-fatihah, keempat membaca surat al-Quran, kelima ruku, keenam i'tidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara dua sujud, kesembilan sujud kedua. Setelah itu kita berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua yang sama dengan rakaat yang pertama, dan diakhiri dengan tasyahud akhir dan sudah salam. Selain niat salat tarawih, kita juga perlu mengenal bacaan zikir yang di antara salat tarawih. Biasanya bacaan zikir setelah salat tarawih dan diucapkan secara bersama-sama di masjid itu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu warruh. Allahumma inni a'udzu biridoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana alaik anta kama athanaita ala nafsik. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jumlah rakaat salat tarawih yaitu umumnya 8 rakaat. Salat tarawih juga ditambah dengan 3 rakaat salat witir. Nah, maka kita juga di sini akan membahas tentang sholat witir. Itu ada niatnya dari sholat witir, yaitu sholat sunnatal witri salasa raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Setelah menunaikan ibadah sholat tarawih, umumnya umat muslim juga dianjurkan untuk membaca doa. Adapun doa setelah sholat tarawih yang biasa disebut dengan doa kamilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil fara'idil li muaddin walisalati hafidin walidhakati fa'ilin walima indaka talibin walil afwika rajin wabil khudamuta mathikin wa anil lagwi muridlin wa fid dunya zahdan wa fil akhirati raghibin wabil qadlal radlin walil mal syakirin wa alal balai sabirin wa tahta liwai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irina wa alal khudli waridin wa ilal jannati dhaqilin wa minan nari najin wa ala syaril karamati qaidin wa bi qurun'in mutazwijin wa min sundusin wa min sundusin wa istaqbarakin wa dibajin mutalabisin wa min ta'amil jannati aqilin wa min labanin wa asalin wa mushafan syaribin bi aqwabin wa abariqa wa kathin min ma'in wa alladhina an'amta alaihim minal nabiyyina wash syadikina wa syudai wash salihina wa hasuna ulaika rafiqan dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Allahumma ij'alna fi hadhil laylati syarisi syarifal mubarakah minas suda'il maqbulin wa taj'alna minal askiya'il mardudin wa ashallahu ala syadina Muhammadin wa alihi
alihi washabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun menurut kitab Safinatun Najah, perkara yang membatalkan sholat ada 14, yaitu yang pertama berhadas, yang kedua terkena najis, yang ketiga terbuka aurat, yang keempat mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat dipaham, yang kelima mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudhu dengan sengaja, yang keenam makan yang banyak sekalipun lupa, yang ketujuh bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa, yang kedelapan melompat yang luas, yang kesembilan memukul yang keras, yang ke-10 menambah rukun fi'li dengan sengaja, 11 mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja, yang ke-12 terlambat dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur, ke-13 niat yang membatalkan salat, dan yang terakhir mensyaratkan berhentinya salat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. Tata cara sholat jamaah dan qashar tentu tidak boleh dijadikan main-main. Semisal kita sedang malas lalu menjambak sholat, atau mau pergi ke mall lalu menjamak sholat. Tentu hal itu salah. Tata cara sholat jamaah dan qashar hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang benar-benar dalam kondisi darurat. Adapun jenis sholat jamak yang pertama itu ada jamak takdim. Jamak takdim itu meringkas atau mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asyar dikerjakan saat waktu zuhur, sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu maghrib. Niat sholat jamak takdim zuhur dan asyar dilakukan saat waktu zuhur. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmuman ma'al asyri adau anillahi ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur langsung dilanjut dengan sholat asyar dengan bacaan niat sholli fardhu asyri arba'an raka'atin majmuman ma'al zuhri adau anillahi ta'ala. Adapun niat sholat jamak takdim maghrib dan isya dilakukan saat waktu maghrib. Sholli fardhu maghribi talata rakaatin majmuman ma'al isya'i jam'a takdimin adau anillahi ta'ala. Setelah selesai salat maghrib langsung dilanjut dengan salat isya dengan bacaan niat sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin majmuman ma'al maghribi jam'a takdimin adau anillahi ta'ala. Yang kedua itu ada jamak takhir. Jamak takhir itu meringkas atau mengerjakan 2 salat fardu sekaligus di waktu salat yang terakhir, yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu asar. Adapun sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada saat waktu isya. Niat sholat jamak takhir zuhur dan asyar. Sholli fardhu zuhri arba'an rakaatin majmuman ma'al asyri adau anillahi ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur langsung dilanjutkan sholat asar dengan bacaan niat sholli fardhu asyri arba'a rakaatin majmuman ma'al zuhri adau anillahi ta'ala. Adapun niat sholat jamak takhir maghrib dan isya itu sholli fardhu maghribi talata rakaatin majmuman ma'al isya'i jam'a takhirin adau anillahi ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib langsung dilanjut dengan sholat isya dengan bacaan niat sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin majmuman ma'al maghribi jam'a takhirin adau anillahi ta'ala. Adapun sholat qashar ini berbeda dengan sholat jamak yang menggabungkan. Sholat qashar ini yaitu yang memiliki arti meringkas. Ruksah sholat qashar ialah meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya sholat zuhur yang dikerjakan 2 rakaat, begitupun sholat asyar dan isya. Ingat hanya boleh sholat dengan jumlah 4 rakaat yang boleh diqashar. Nah, niat sholat qashar dan jamak takdim yaitu sholli fardhu zuhri rakataini qashran majmuman ilaihil asyru adau anillahi ta'ala. Niat sholat qashar dan jamak takhir sholli fardhu asyri rakataini qashran majmuman ila zuhri adau anillahi ta'ala. Adapun syarat-syarat sah sholat jamak qashar dan jamak qashar. Sholat jamak dan qashar memang diperuntukkan bagi umat muslim yang sedang melakukan perjalanan jauh atau karena halangan lain sehingga tidak dapat mengerjakan waktu sholat fardu tepat pada waktunya. Nah, ini yang pertama itu ada melakukan perjalanan jauh minimal 81 km. Yang kedua, perjalanan tidak bertujuan untuk hal negatif atau berbuat dosa. Yang ketiga, sedang dalam keadaan bahaya, hujan lebat disertai angin kencang, perang, atau bencana lainnya. Salat jenazah atau salat mayit merupakan salat yang dijalankan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggalkan dunia, teruntuk itu laki-laki maupun perempuan. Salat jenazah ini juga hukumnya wajib kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang secara pelaksanaannya dapat tercukupi bila mana telah dijalankan oleh sebagian kaum muslimin. Akan tetapi jika tidak ada satupun yang menjalankannya, maka seluruh kaum berdosa. Adapun keutamaan dari salat mayit,
Itu barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya 2 qiraat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? Rasulullah SAW menjawab, 2 qiraat itu semisal 2 gunung yang besar. Ini itu dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, seseorang yang akan menjalankan sholat jenazah harus mematuhi syarat sahnya seperti pada sholat yang lain, yakni ia harus bersih dari hadas serta najis, menutup aurat, dan juga menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah harus dijalankan setelah jenazah dimandikan serta dikafani. Yang ketiga, jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyolatkannya. Nah, adapun waktu dan tempat sholat jenazah. Nah, waktu sholatnya, dalam sholat jenazah ini waktunya itu tidak ditentukan secara khusus. Bisa kita lakukan itu kapan saja, mau itu siang apa itu malam hari. Tapi ada pengecualian di 3 waktu. Yang pertama itu saat matahari terbit hingga agak meninggi. Yang kedua ketika matahari tepat berada di tengah langit atau tepat tengah hari hingga ia telah condong ke barat. Yang ketiga ketika di saat matahari hampir terbenam hingga terbenam sama sekali. Nah, sholat jenazah ini bisa dijalankan di mana saja, di tempat yang layak untuk melaksanakan sholat, begitupun di dalam masjid sesuai yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama itu niat sebelum memulai. Setelah itu imam berdiri sejajar dari kepala jenazah. Setelah itu terdiri dari 4 kali takbir, lalu berdiri untuk yang mampu. Setelah itu dilakukan berdiri tanpa melakukan ruku, sujud, dan serta duduk. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, terus membaca sholawat Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Setelah itu mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Setelah itu salam dengan posisi berdiri. Adapun posisi sholat jenazah untuk perempuan. Nah, tata cara sholat untuk jenazah perempuan ini, posisi seorang imamnya itu berada pada searah tali pusar. Nah, sedangkan untuk makmumnya berada pada belakang imam sesuai dengan urutan makmum. Itu laki-laki dewasa, selanjutnya perempuan. Nah, sedangkan untuk jumlah safnya sebisa mungkin sebanyak angka ganjil. Nah, untuk posisi sholat jenazah untuk laki-laki itu berbeda dengan yang perempuan. Untuk jenazah laki-laki posisi imam itu berada sejajar dengan kepala. Adapun cara sholat mayit, yang pertama membaca niat. Nah, membaca niat ini cukup diucap di dalam hati saja. Namun niat ini dibedakan menjadi 2 menyesuaikan dengan jenis kelaminnya. Untuk yang jenis kelamin perempuan, niatnya yusolli ala hadzahil mayitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu juga untuk yang jenazah laki-laki. Yusolli ala hadzal mayiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga membaca takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Nah, setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Nah, habis itu membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga. Nah, doanya itu dibagi 2, gimana jenazahnya. Yang kalau yang laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Untuk yang wanita, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, setelah itu membaca doa. Ada juga doa setelah takbir keempat. Nah, untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, setelah itu juga yang terakhir itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bedanya ini dengan sholat fardu, posisi salamnya itu dijalankan dengan posisi berdiri. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, salah satu kaidah yang sangat agung dalam syariat Islam yang mulai ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak memerintahkan suatu perbuatan kecuali di dalam perintah itu terdapat kemaslahatan yang besar. Begitu juga tidak melarang suatu perbuatan kecuali di dalam perbuatan itu terdapat banyak mudarat. Satu di antaranya, Allah telah mengharamkan perbuatan zina, karena dalam perbuatan zina ini terdapat banyak mudarat serta kerusakan. Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa syaa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian, karena zina merupakan perbuatan yang kotor dan sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan bermasyarakat, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata fahisyah yang memiliki arti perbuatan yang sangat keji. Perbuatan zina bertentangan dengan akal sehat. Zina merupakan jalan yang membawa kepada kehancuran dan kenistaan yang dapat merusak masyarakat, menimbulkan penyakit yang berbahaya, bercampurnya nazab, dan juga menyebabkan permusuhan di antara manusia dan kerusakan lainnya yang sangat berbahaya. Sehingga pantas apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang berat bagi para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nur yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat Quran surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan hukuman yang disyariatkan oleh Allah bagi seorang yang berzina dan belum menikah. Adapun jika pelakunya sudah menikah, maka hukumannya akan lebih berat lagi dari yang pertama itu, yaitu dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Nah, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat Ma'is bin Malik berzina, kemudian ia mengakui perbuatannya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Pergilah kalian dan rajamlah dia." Nah, perhatikan, jemaah sekalian, alangkah berat hukuman dunia bagi pelaku zina. Dan sesungguhnya hukuman di akhirat lebih besar, akan tetapi hanya sedikit manusia yang mau berpikir. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Maha Rahman dan Rahim kepada para hambanya. Demikian pula Rasulullah SAW sangatlah kasih sayang kepada umatnya. Oleh karena itu, Allah dan Rasul melarang dan mencegah umatnya dari segala perantara yang bisa membawa seseorang kepada kebinasaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk mengumbar pandangan dan melihat kepada sesuatu yang haram untuk dilihat, karena akan membangkitkan hawa nafsu seorang dan menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang keji. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya agar menundukkan pandangan matanya. Yang kedua, Islam melarang khawat, yaitu berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Yang ketiga, Islam melarang wanita-wanita memperlihatkan auratnya. Kenapa? Karena dapat membangkitkan syahwat. Wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya, sesungguhnya ia telah menjerumuskan dirinya dan orang lain kepada kehancuran. Bagaimana tidak, seorang wanita yang membuka auratnya kemudian ia berjalan di hadapan laki-laki, tentu itu akan membangkitkan syahwat para laki-laki itu. Kemudian dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan yang keji.
Semua perintah dari Allah pasti bermanfaat dan semua larangannya pasti mengandung bahaya. Ketika Islam memerintahkan para wanita untuk berjilbab, tentu karena akan menjaga kehormatannya. Ketika Islam melarang mengumbar aurat, tentu karena banyak bahaya dan berakibat jelek yang ditimbulkan di antara tersebar perbuatan zina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa anafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiun alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulul bil huda wal dinil haq liyudrihu aladin likulli wala khairal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zina merupakan salah satu dosa yang sangat besar dan perbuatan yang sangat keji. Perbuatan ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim menjaga diri dari dosa tersebut serta menjauhi segala sarana yang bisa membawa dirinya kepada perbuatan dosa itu. Dan bertakwalah kepada Allah, karena dengan takwa seseorang akan selalu terjaga dan tidak terjerumus ke dalamnya. Marilah kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari perbuatan yang dimurkai. Sesungguhnya kita tidak akan terhindar dari perbuatan yang dimurkai tersebut kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ta'idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala nimatihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa adzar rasul karimi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa ibadallah usyikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, marilah bersama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah memberikan petunjuk agar kita bisa berada di jalan yang lurus, dan Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita semua dalam menjalani ujian di masa pandemi COVID-19 ini. Keluargaku semua yang berbahagia, hari ini kita semua merayakan Lebaran Idul Adha dengan penuh keterbatasan. Di saat wabah masih ada di sekitar kita melaksanakan sholat id di dalam rumah sendiri. Namun, ini tidak mengurangi rasa syukur karena Allah masih memberikan kesehatan kepada seluruh anggota keluarga kita dengan nikmat kesehatan dan umur yang panjang. Dengan bersyukur, seraya mengucapkan Alhamdulillah, kita berharap Allah terus menambah nikmat kita bersama. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7, La in syarkartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Yang artinya, jika kalian bersyukur, maka sesungguh aku akan tambah untuk kalian akan nikmat, dan jika kalian kufur sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah keluargaku yang dirahmati Allah, wabah COVID-19 masih ada di muka bumi, termasuk kampung halaman kita. Wabah ini adalah ujian dari Allah. Untuk itu kita harus terus bersabar, tidak boleh putus asa dan menyerah. Usaha dan ikhtiar harus terus dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Amalan ibadah juga terus kita tingkatkan. Semisal sholat, meski sementara waktu kita tidak bisa melakukan sholat
di masjid. Ada juga ibadah kayak seperti puasa dan ibadah lainnya. Juga tidak kalah penting adalah berbagi kebaikan pada semua orang, saling menolong dengan saudara dan tetangga kita. Jikalau ada tetangga kita yang kebetulan saat ini terpapar COVID-19, mari kita ulurkan tangan untuk membantu dan menolong mereka, bukan malah kita kucilkan. Harta yang saat ini kita miliki sesungguhnya harus kita bersihkan dengan cara kita bersedekah kepada sesama yang membutuhkan. Keluargaku, inilah bukti nyata kita berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan pada Allah semata, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluargaku yang saya cintai, ikhtiar lahir harus terus dilakukan. Menjaga kesehatan, mematuhi aturan pemerintah dengan melaksanakan prokes dan disiplin 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, upaya ini mari kita sempurnakan dengan tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Sang Maha Rahman dan Rahim. Jangan pernah kita merasa bosan, lelah dalam berdoa. Sebab dengan doa kita berharap Allah memberikan keselamatan pada anggota keluarga kita, tetangga kita, negara tercinta kita, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikianlah khutbah singkat ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing anggota keluarga kita pada jalan yang diridhoinya. Allah juga akan menjaga kita semua dari wabah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi amarna an nusliha ma lisyatana liyanir ridla was sa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma wa annal bala wal waba'a wa zalazila wa mihanna wa sufinati wa zara minha wa ma badhana an baladina Indonesia kathatan wa sari buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itazil qurba wa yahya anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahal azim yadhkurkum wa syakuru ala ni'amazi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyar wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Tempat takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap berpergian untuk bersilaturahim ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, haus, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum atau puasa itu memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Nah, proses latihan ini diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Inilah proses yang penempaan diri bagi kita. Targetnya, bila manusia menahan diri dari yang hal-hal yang halal saja mampu, apalagi dia menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian bagi siswa sekolah. Mereka seminggu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermainnya, dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Nah, Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Nah, aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat yang ganda. Nah, selayaknya siswa sekolah yang mendapatkan rapot selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain yaitu takwa, sebagaimana terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa ini merupakan standar yang paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Nah, orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan menjaga dirinya dari segala macam perbuatan yang tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, dan merendahkan orang lain, ria, menyakiti pihak lain, dan sebagainya. Nah, tanpa itu puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri hafidhakumullah, jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa di dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Nah, adapun beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa, yaitu salah satunya pada surat Al-Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat saro senang dan pada saat dilaro susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, nah dalam ayat yang tadi itu memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Nah, kalau dalam konteks Ramadan sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Nah, zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapat kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Nah, yang ciri yang kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Nah, adapun ciri yang ketiga, orang yang bertakwa yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah. Nah, sudah berapa kali puasa yang kita lewati sepanjang kita hidup?
Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi amarna an nusliha ma'isyayatana linailir ridha wa saddah wa naquma bil wajibati fi ibatihi wa taqwahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda'ana manhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullaha azima yaqzukum yaqulu ala ni'amihi yazikum wa la dzikruna Allahu akbar.